Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kita bisa datang lagi ke hadapan Tuhan untuk kita bisa sama-sama menenangkan diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan yang boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk kita. Saudara, mari kita memuji Tuhan sebagai gembala yang baik. Biarlah melalui pujian ini kita boleh sungguh ingat bahwa Dialah gembala kita yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah ada di awal tahun ini. Jikalau kami melihat ke belakang, rasanya mustahil ya Tuhan, kami boleh melalui pandemi selama 10 bulan kira-kira ya Tuhan. Tuhan, kalau tanpa penyertaan-Mu, kalau tanpa Engkau yang membimbing kami, kalau Engkau tidak menggembalakan kami ya Tuhan, maka kami percaya di dalam masa-masa pandemi ini mungkin kami akan tersesat, mungkin kami akan menjauh daripada Tuhan, karena begitu banyak masalah-masalah di dalam kehidupan kami yang terjadi ya Tuhan. Mungkin masalah itu membuat kami memfokuskan diri kami kepada masalah kami, bukan memfokuskan diri kepada Tuhan. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa ketika Engkau mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kami, itu supaya kami mengingat Engkau dan mencari Engkau dan mendapatkan ketenangan dan kekuatan daripada Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau ingat akan Engkau. Kami mau mendekatkan diri kami kepada Engkau supaya kami boleh mendapatkan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami ke depan yang kami sendiri tidak tahu akan terjadi apa dan pandemi kapan bisa selesai.
Walaupun sudah ada berita-berita, sudah ada vaksin, tetapi itu tidak bisa memastikan kapan pandemi ini bisa selesai, ya Tuhan. Pandemi bisa selesai hanya oleh karena kuasa-Mu, hanya oleh karena kehendak-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengandalkan kuasa-Mu dan selalu ingat akan firman-Mu, ya Tuhan, dan selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Engkau yang terus akan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta. Dia berkumpul dengan jemaatnya dan dia sharing-sharing dengan jemaatnya. Jadi pendeta itu lalu kemudian di dalam sharing itu mengambil secari kertas putih yang cukup besar. Lalu kemudian pendeta itu menggambarkan lingkaran kecil hitam di tengah secari kertas putih yang besar itu. Lalu kemudian dia bertanya kepada jemaat-jemaatnya, apa yang kalian lihat dari kertas ini? Spontan semua jemaat-jemaatnya itu berkata, lingkaran kecil hitam, Pak. Lalu Pak Pendeta ini berkata, benar sekali. Lalu apalagi yang kalian lihat di dalam kertas kecil yang besar ini? Lalu semua jemaatnya hening, tidak menjawab apa-apa. Lalu kemudian pendetanya berkata, masa kalian tidak ada melihat hal lain lagi selain daripada lingkaran hitam kecil ini? Mereka spontan menjawab, tidak Pak Pendeta. Kami hanya melihat lingkaran kecil hitam itu saja. Lalu pendeta itu berkata, saudara, saya heran. Mengapa secari kertas putih yang besar ini kalian tidak lihat? Mengapa yang kalian lihat itu hanya lingkaran hitam kecil itu saja? Secari kertas hitam yang begitu besar ini adalah hal yang penting, bukan lingkaran kecil hitam itu. Lalu pendeta itu menjelaskan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering sekali terkecoh oleh masalah-masalah kecil seperti lingkaran kecil hitam ini. Kita tidak melihat secari kertas putih yang besar yang melambangkan kuasa Allah, kebaikan-kebaikan Allah, berkat-berkat Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita di dalam masa pandemi ini, kita merasa masalah kita itu besar. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa masalah saudara kecil. Saya tahu masalah saudara besar. Tetapi saudara dan saya harus ingat bahwa tidak ada masalah yang besar di hadapan Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara, tidak ada yang mustahil bukan bagi Tuhan untuk melindungi kita berjalan bersama-sama dengan Dia melalui pandemi ini. Walaupun mungkin kita pernah merasakan kesusahan di dalam pandemi ini. Walaupun mungkin saudara dan saya sempat terinfeksi pandemi ini. Saudara, bukankah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita itu begitu banyak? Melebihi masalah-masalah kita, bukan? Bukankah kuasanya itu begitu besar? Kebaikannya itu begitu besar? Melebihi masalah kita, bukan? Saudara, mari biar kita tidak terkecoh kepada masalah-masalah kita yang kecil. Dan kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang besar. Dan tidak ada masalah yang besar bagi Dia yang tidak bisa Dia selesaikan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini mungkin kita merasa kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Ketika ada masalah berkenaan dengan pandemi terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, kehidupan kita. Tapi saudara, walaupun itu seperti kita berjalan di dalam lembah kekelaman, biarlah kita boleh seperti Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan tidak akan menelantarkan saudara dan saya. Dia akan menggembalakan kita melalui masa pandemi ini, seperti Dia menggembalakan bangsa Israel dari padang gurun sampai kepada tanah Kanaan. Mungkin di dalam masa pandemi ini kita seperti berada di dalam padang gurun. Tetapi ingat, Gembala kita bersama-sama dengan kita, dan Dia terus memimpin perjalanan kita sampai kita melalui masa-masa pandemi ini yang menyusahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita tahu bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, itu adalah gembala kita, dan Dia 2 kali berkata di dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Saudara, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam pimpinannya kita pasti akan merasa aman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian ini, Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang besertaku. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, dan Engkaulah yang akan menyertai kami selama kami hidup di dunia ini. Dan bahkan setelah kami meninggalkan dunia ini, Engkau masih terus bersama-sama dengan kami, menyertai kami sepanjang masa ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa Engkaulah gembala yang baik, supaya kami ya Tuhan tidak dikalahkan oleh kekhawatiran kami, ketakutan kami akan pandemi. Walaupun kami tahu kami harus bijaksana, kami harus berhikmat untuk hidup, kami harus menjaga kesehatan kami. Tetapi bukankah usia kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan? Kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh ingat akan Engkau ketika kekhawatiran datang. Kami tidak dikalahkan oleh kekhawatiran itu, tetapi kami boleh tenang dan percaya bahwa tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami sampai masa pandemi ini selesai. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh selalu ingat, walaupun Engkau tidak kelihatan, tetapi kuasa dan kasih-Mu itu selalu menyertai kami, melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai, tetapi biarlah kita boleh berhikmat menjalani kehidupan ini. Di tengah orang-orang yang mungkin sudah tidak begitu ketat lagi menjaga kesehatan, disitulah kita harus lebih ketat menjaga kesehatan kita. Dan jangan seperti mencobai Tuhan, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa, Tuhan menyertai. Saudara, bukan berhikmat seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan memang menyertai kita, tetapi jangan sampai kita tidak sadar kita mencobai Tuhan. Kita juga harus bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjaga kesehatan kita sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh sehat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk diri kami. Kami tidak tahu apakah kami akan melewati masa pandemi ini tanpa mengalami masalah di dalam pandemi ini, yaitu terpapar oleh virus.
Tetapi yang kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Yang kami tahu ya Tuhan, bahwa hari esok dan seterusnya itu ada di dalam tangan-Mu. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus menjaga kesehatan kami, walaupun kami tahu Engkau gembala yang selalu menyertai kami. Jangan biarkan kami menjadi seperti orang lain yang sudah kendor untuk menjaga kesehatannya. Biarlah kami boleh bijaksana ya Tuhan, menjaga kesehatan diri kami sendiri, sebab dengan menjaga kesehatan diri kami sendiri, kami boleh menjaga kesehatan dari orang-orang sekitar kami, khususnya keluarga kami, jemaat-jemaat Tuhan. Ketika kami berkumpul, bersatu di tempat ini, memuji memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang terpapar oleh virus, yang kita tahu siapa orangnya. Saya tidak akan sebut orangnya. Kita yang tahu, mari kita doakan mereka di dalam hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara, mari kita juga berdoa untuk ibadah demi ibadah di dalam gedung gereja ini. Kita tidak tahu kapan kita bisa lagi mengadakan ibadah onsite di dalam gedung gereja ini. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang paling tahu waktunya kapan yang terbaik. Dan mari kita berdoa untuk pembangunan dari SKKK, untuk kebutuhan dana, dan untuk proses pembangunan. Tuhan berkati, karena akhir-akhir ini cuaca sering hujan yang cukup mengganggu aktivitas dari pembangunan. Tapi kita percaya semuanya akan selesai dengan baik, sebab Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah demi ibadah yang ada di dalam gereja kami. Dan kami rindu kami bisa mengadakan ibadah onsite lagi yang ditayangkan secara live streaming. Tetapi kami tidak tahu kapan waktu yang tepat ya Tuhan untuk kami bisa mengadakan ibadah tersebut. Kami akan terus menggumulkan hal ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberitahukan kami kapan waktu yang paling baik untuk kami bisa mengadakan ibadah onsite. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap ibadah-ibadah kami, sehingga nama-Mu yang dimuliakan, dan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, baik yang ada di dalam gedung gereja atau yang mengikuti dari rumah, mereka juga boleh mendapatkan berkat Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menjalani masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan dari SKKK yang terus berjalan walaupun di dalam masa pandemi ini dan cuaca yang kadang-kadang hujan Tuhan, yang cukup mengganggu aktivitas dari pembangunan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, semuanya itu tidak berpengaruh apa-apa pada kuasa-Mu, pada kedaulatan-Mu. Engkau yang sudah memulai pembangunan ini, Engkau juga yang akan menyelesaikan pembangunan ini. Dan kami juga percaya Engkau juga yang menyediakan setiap dana yang dibutuhkan dari pembangunan gedung SKKK, sampai gedung ini bangun dengan selesai dan semuanya diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita memiliki tim doa. Dan tim doa ini bersedia untuk melayani saudara yang sedang bermasalah, saudara yang membutuhkan dukungan doa. Saudara bisa menghubungi saya. Maka kami tim doa yang akan membantu saudara, mendoakan saudara, supaya di dalam masa-masa kesusahan saudara, masalah yang saudara hadapi, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada saudara. Mari kita berdoa untuk tim doa gereja, supaya tim doa gereja ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau gereja kami sudah memiliki tim doa yang tidak banyak orang, hanya 5 orang saja. Kami tahu ya Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang pilihan-Mu yang boleh dengan kesungguhan hati, ketulusan hati mereka melayani setiap jemaat yang membutuhkan dukungan doa. Tuhan, kami tahu bahwa doa adalah dasar dari kami percaya kepada Engkau, dari kami beriman kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah tim doa ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat, bahwa di dalam kehidupan ini kami perlu mencari Tuhan, kami perlu berdoa, berbicara kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Biarlah tim doa ini dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga semua jemaat di tempat ini boleh bergantung penuh pada kuasa Tuhan, mencari Tuhan jikalau mereka bermasalah, bukan dipusingkan oleh masalah tersebut. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu di tengah-tengah masalah-masalah hidup, di dalam masa pandemi ini yang begitu beragam ya Tuhan, yang mungkin datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kami. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan, ketika masalah itu bertubi-tubi datang, ketika kekhawatiran itu seperti terasa semakin besar, jangan biarkan kami dikecilkan oleh kekhawatiran itu ya Tuhan, sehingga kami lupa akan Engkau yang besar, lupa akan kasih-Mu yang besar ya Tuhan, lupa pada kuasa-Mu yang besar yang sanggup melindungi kami, menuntun kami melewati masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau terus akan memberikan kekuatan dan kedamaian bagi kami untuk menjalani masa pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat dan tetaplah jaga kesehatan kita masing-masing. Amin.